Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu? Bisa dilanjut, Pak? Tapi kalau saya mendengar cara jawab salamnya malam hari ini rasa-rasa ini wis jam 4:30 iki. Dijawab salami sing semangat. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Yang jawab salamnya paling keras, yang belum punya jodoh, saya doakan sampean bilang amin. Ini apa tahu kelanjutan doanya apa ini? Yang sudah punya jodoh, saya doakan semoga jodohnya tambah. Tambah, Bu. Tambah mboten. Maksud kula muga-muga tambah istiqomah. Rezekine melimpah. Keluargane sakinah. Mawaddah warahmah. Rezekine tambah. Tambah sawah. Tambah omah. Tambah mama. Sopo sing ngomong amin? Tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat anggenipun jawab salam. Ini berarti yang rawuh rata-rata utange lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para habaib, para kiai yang kita muliakan bersama-sama Al Ustadz Bahruddin dan segenap para takmir Masjid An-Nur yang saya muliakan, para hadirin hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita bersama-sama memperingati satu perjalanan yang luar biasa, namanya perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah asairu fi waqtil laili. Isra itu artinya adalah berjalan di waktu malam. Jadi ketika panjenengan berjalan malam hari, panjenengan berarti melakukan itu secara bahasa, itu secara lughatan. Maka dari itu Pak, panjenengan kalau ingin mendapatkan izin, pengen keluar malam, biar diperbolehkan oleh istri panjenengan, cara izinnya begini. Bu, izinkan saya mau Isra. Insya Allah nanti diberi izin. Mi'raj ini artinya adalah naik. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah adalah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mampu menerima mukjizat yang luar biasa, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Maka dari itu awal daripada surat Al-Isra, di situ dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi al-ayah. Itu ayatku diawali dengan kata-kata subhana. Sudah menjadi pertanda sesuatu kalau diawali dengan subhanallah
itu isyarat bahwa perkara ini adalah perkara yang istimewa. Kalau ada ayat yang diawali dengan subhana, berarti yang dijelaskan oleh ayat tersebut adalah sesuatu yang istimewa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini perjalanan yang istimewa. Perjalanan yang luar biasa. Ibu-ibu kalau menyaksikan sesuatu yang menghebohkan, menyaksikan sesuatu yang mengagetkan, yang membuat hati panjenengan terkagum-kagum. Contoh, melihat seorang laki-laki si genteng, melihat laki-laki yang gawanteng, pasti panjenengan akan mengatakan subhanallah. Betul? Ketika panjenengan Bu melihat ada perhiasan emas, berlian, pating kerelet emas, panjenengan pasti akan mengatakan subhanallah. Sama yang laki-laki juga gitu. Kalau melihat perempuan yang ganteng, perempuan kok ganteng, melihat perempuan sing awayu, melihat perempuan yang cantik dan manis, pasti panjenengan akan mengatakan subhanallah. Duh ayune rek, duh ganteng rek. Ningali Gus Adi sing ganteng, panjenengan pasti akan mengatakan subhanallah. Ya Allah. Nah, ini perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan yang luar biasa. Rasulullah bahkan setelah melakukan Isra dan Mi'raj memberikan cerita kepada para sahabat-sahabatnya. Hei para sahabatku, saya baru saja Isra, perjalanan dari Baitul Haram, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa hanya 1 malam. Dan tidak hanya itu, sampai lanjut naik ke langit 7, sampai naik ke Arsy, sampai naik ke Sidratul Muntaha. Semuanya aku lakukan hanya dalam 1 malam. Para sahabat ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya. Sahabat yang mengatakan tidak percaya, Muhammad kau jangan menggombal. Mana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ini perjalanan sangat jauh dan kau tempuh hanya 1 malam. Dan kau bermimpi paling sampai naik ke langit 7. Semuanya hanya kau lakukan dalam 1 malam. Orang biasa saja kalau perjalanan dari Makkah menuju ke Palestina, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, itu butuh waktu berminggu-minggu, bahkan butuh waktu sampai 2 bulan. Kamu hanya 1 malam. Apa-apaan ini? Tapi perlu diingat, di dalam surat tersebut itu dikatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan nabinya, menjalankan rasulnya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi di dalam ayat tersebut kata-katanya adalah Rasulullah dijalankan, bukan Rasulullah berjalan sendiri. Saya akan mengilustrasikan. Saya perjalanan dari Kediri tadi malam, berangkat jam 11, nyampe di Paiton komandan jam 3. Jadi kira-kira 4 jam saya perjalanan dari Kediri sampai Paiton, Pak Didik. Itu ketika saya naik mobil, kalau ada seekor semut nempel di sepatu saya, seekor semut nempel di sandal saya, masuk ikut ke dalam mobil. Kemudian setelah nyampe Paiton, saya turun dari mobil, semut yang ada di sandal saya ikut turun.
Saya kemudian masuk kamar, semutnya bertemu dengan teman-teman semut python. Semut Kediri bertemu dengan semut python. Kenalan. Kamu rasa-rasanya, kata semut python, kamu itu kok beda dengan semut sekitar saya. Bagaimana logat kamu ini semuanya serba panjang. Orang Kediri itu kalau ngomong mubalaghah, kalau ngomong banget itu pasti diperpanjang kata-katanya. Jadi nggak usah ngomong banget, cuman kata-katanya diperpanjang, bisa pakai mat lazim atau mat tobi'i. Jadi orang Kediri itu kalau ngomong cilik, pengen ngomong cilik banget, jadinya cowili. Jadi nggak usah ngomong cilik banget, kesuwen. Karek ngomong cowili itu artinya sudah cilik banget. Kalau pengen ngomong gede banget jadinya. Kalau pengen ngomong suwi banget jadinya. Itu semut python heran. Ini ada semut kalau ngomong serba panjang. Kamu semut dari mana? Dijawab oleh semut Kediri, saya KTP asli Kediri, Mut. Saya ini semut Kediri. Kamu kapan berangkat dari Kediri? Saya berangkat dari Kediri jam 11. Nyampe di Python jam 3 malam, jam 3 dini hari. Kira-kira semut Python percaya enggak? Hah? Kira-kira semut Python percaya enggak? Enggak akan percaya. Mana ada mut. Kamu itu berangkat dari Kediri nyampe Python hanya 4 jam. Enggak masuk akal, mut. Utekmu nanti, mut. Tapi setelah itu semut Kediri menjelaskan, kalau saya ini sebenarnya nyantol di sendalnya Gus Reza. Terus akhirnya Gus Reza pergi ke Python. Nyampe di Python aku turun dan ketemu sampean semut. Setelah dijelaskan oleh semut Kediri, kira-kira semut Python jadi percaya enggak? Percaya. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad, itu diberangkatkan pakai kendaraan yang super cepat, ekspres, melesat secepat kilat. Namanya adalah kendaraan buraq. Buraq itu dari kata-kata al-barqu. Al-barqu ini artinya adalah kilat. Jadi buraq itu kalau melesat secepat kilat, satu kedipan mata bisa pindah sejauh mata memandang, itu namanya buraq. Tapi keistimewaan Isra dan Mi'raj, kita sering mendengar istimewanya Isra dan Mi'raj itu karena Rasulullah menunggangi kendaraan yang namanya buraq. Padahal yang namanya buraq ini sebenarnya adalah kendaraan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang kelak nanti berada di surganya Allah, semuanya akan nunggang buraq, naik buraq. Kita nanti insya Allah di surganya Allah bersama-sama kita janjian pacuan buraq. Sepakat? Dah, itu yang namanya sepeda motor pakai brong-brongan knalpot nggak akan masuk ke surganya Allah. Asli nggak masuk. Tapi nanti yang ada di surganya Allah adalah kendaraan yang namanya buraq, melesat secepat kilat tanpa knalpot brong. Kalau nggak percaya, silahkan berangkat duluan ke surganya Allah. Iya. Itu buraq bukan menjadi tanda yang paling istimewa dalam Isra dan Mi'raj. Ada yang lebih istimewa. Kalau naik buraq, kita insya Allah akan naik buraq. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya itu punya tunggangan namanya buraq, malaikat Ibrahim.
Malaikat Ibrahim itu konon dan kisahnya punya 2 istri yang viral. 2 istri Nabi Ibrahim. Satu ada di Ur, namanya Siti Sarah, yang melahirkan Nabi Ishak. Nama istrinya adalah Siti Sarah. Tempat domisilinya Siti Sarah itu adalah kota Ur. Kota Ur itu mana? Sekarang namanya Irak. Kota Ur namanya sekarang Irak. Irak itu mana? Python ke timur terus. Nyampe dah Irak itu ntar. Kemudian istri yang kedua namanya adalah Siti Hajar. Siti Hajar domisilinya ada di Makkah. Jarak antara Makkah sampai ke Ur ini jauh, ongguan jauh. Jarak antara Makkah sampai ke Ur, jarak antara Saudi Arabia sampai ke Irak jauh. Tapi dalam satu kisah, Nabi Ibrahim setiap malam mampu memberikan nafkah batin untuk kedua istrinya. Jauh jaraknya. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Jaraknya jauh. Tapi setiap malam Nabi Ibrahim sempat memberikan nafkah batin untuk kedua istrinya. Lah kok bisa? Bisa Nabi. Ditelisik ternyata Nabi Ibrahim punya kendaraan yang melesat secepat kilat. Namanya adalah buruk. Sehingga satu kedipan mata saja Nabi Ibrahim bisa langsung melesat sampai ke Irak. Ketemu Siti Sarah. Sat, berkedip lagi, naik kendaraan buruk, ketemu lagi sama Siti Hajar di Makkah. Wat. Kemudian kedip lagi, nyampe lagi ke Ur, ketemu Siti Sarah. Sat, kedip lagi, ketemu Siti Hajar. Sat, kedip lagi, ketemu Siti Sarah. Sat, kedip lagi, ketemu Siti Hajar. Sat. Ini makanya saya bilang, kenapa harus pakai sat. Karena saya khawatir yang 17 tahun ke bawah ini paham. Tapi yang jelas ini adalah satu isyarat bagi para bapak-bapak. Jangan berani-beraninya kalian untuk masna, untuk poligami, untuk menikah lagi kalau belum punya keistimewaan seperti Nabi Ibrahim yang bisa melesat secepat kilat, punya kendaraan buruk. Sepakat Bu? Sepakat Bu? Kendaraan baru pakai sepeda ontel, sudah pengen nikah lagi. Betul Bu? Kendaraan baru sepeda motor metik, pengen menikah lagi. Jangan. Kayak Nabi Ibrahim terlebih dahulu, baru nanti bisa abinik boleh. Amin, bener sih ngomong amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ada satu keistimewaan yang luar biasa. Ketika Rasulullah masuk ke Arsy dan kemudian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kancana Nabi Muhammad yang bernama malaikat Jibril mengundurkan diri. Rasulullah terkaget, "Ya Jibril, kenapa kau mundur? Bukankah kita telah bersama-sama mulai dari awal sampai sekarang ini kita mau finish? Tapi kau malah mundur. Bagaimana ini bisa terjadi, Jibril?
Ayo kita bertemu bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kalau kau paksakan aku untuk masuk ke dalam wilayah ini, niscaya jasadku akan terbakar. Karena tidak ada yang mampu bertatapan muka dengan Allah secara langsung, directly, face to face, kecuali hanya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mampu Pak ketemu Allah itu Pak. Hanya Rasulullah Pak. Nabi Musa dulu pernah Pak kirim proposal pengen ketemu sama Allah. Diterima proposalnya. Musa, kamu pengen ketemu sama aku, kata Allah. Ya, ya Rob, aku pengen ketemu denganmu. Makanya Nabi Musa itu mendapatkan gelar Kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah, Nabi yang berbicara dengan Allah. Karena suatu ketika Nabi Musa itu pernah meminta kepada Allah untuk bisa meeting, untuk bisa ketemu. Dijawab oleh Allah, Sa, ora bakal kuat kowe Sa. Kamu nggak akan kuat Sa ketemu sama aku. Kalau kamu nggak percaya Sa, sebelum aku turunkan zatku ke muka bumi ini, lihatlah gunung itu yang paling besar. Nabi Musa kemudian melihat gunung itu, dan ternyata apa yang terjadi pemirsa? Meledak. Semua orang pada kaget. Panjenengan juga kaget. Pada bibi Nabi Musa, Nabi Musa juga kaget. Nabi Musa langsung semaput. Apa muncaan orang Madura neka semaput? Hah? Kelenger. Nabi Musa langsung mengkelengerkan diri. Ya Allah, gak kuat Nabi Musa. Yang kuat hanya satu, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kita pending dulu. Bukankah di sini ada para pilot penerbang, walaupun toh tidak bisa terbang, tapi punya sesuatu yang bisa diterbang-terbangkan. Ayo dipukul itu terbangannya. Kalau kamu nggak mau, bisyarahmu saya potong 10%. Shallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya Habibi ya arusal ghafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam qiblatayni sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabiyyina Muhammad. Jadi ketika Rasulullah masuk ke dalam arsy, malaikat Jibril mundur. Waktu Rasulullah masuk ke dalam arsy, muncul satu suara sebagai sambutan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi suara itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ketika Rasulullah masuk dan akan bertemu dengan Allah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendapatkan salam, hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka, selamat atasmu wahai Muhammad yang menjadi nabi. Rasulullah mendapatkan hadiah istimewa yang berupa selamat. Panjenengan pengen selamat dunia akhirat? Wa rahmatullah. Rasulullah juga mendapatkan hadiah yang istimewa, yaitu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Panjenengan pengen? Dan tidak hanya itu, Rasulullah juga mendapatkan wa barakatuh, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pengen? Hadiah istimewa ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Hadiah yang luar biasa ini diterima oleh Rasulullah. Pertanyaannya, ketika panjenengan mendapatkan hadiah yang istimewa, kira-kira apakah kalian akan berbagi dengan teman-teman panjenengan? Pasti akan dimakan sendiri, betul? Contoh, malam hari ini panitia peringatan Isra dan Mi'raj akan mempersiapkan door prize untuk para pemenang, mereka yang beruntung hadir di dalam acara Isra dan Mi'raj. Mereka mendapatkan sepeda ontel. Sepeda ontil. Kalian mendapatkan hadiah sepeda ontil. Terus apakah kalian setelah dapat akan berbagi dengan tetangga-tetangga sekitar? Ini kamu dapat rodanya, nih ambil. Nih kamu dapat setangnya, setirnya, nih ambil. Berbagi lagi sama temennya, nih sedalnya, saddle-nya buat kamu. Saya tak bagian kelintingan saja. Yang ada ketika mendapatkan hadiah yang super istimewa, pasti dinikmatin sendiri, betul? Dinaikin sendiri, betul? Itu mun panjenengan. Itu kalau panjenengan. Tapi kalau Rasulullah langsung teringat dengan umatnya. Ya Rob, kau beri aku selamat. Ya Rob, kau beri aku rahmat. Kau beri aku barokah. Terus gimana nasib umatku ini ya Rob? Apakah mereka nanti juga akan mendapatkan keselamatan darimu ya Rob?
Masa cuman saya yang mendapatkan keselamatan ya Rob? Ini Rasulullah ketika mendapatkan hadiah yang super istimewa, beliau tidak langsung memikirkan dirinya sendiri, tapi beliau langsung memikirkan umatnya. Karena memang kita selalu ada di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan itu selalu diingat oleh Rasulullah sampai menjelang wafatnya. Ketika Rasulullah sakaratul maut, apa yang disebut oleh lesannya Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Ini yang keluar dari lesannya Rasulullah. Umatku, 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 sampai 3 kali. Masya Allah. Padahal orang ketika sakaratul maut ini, coba nanti kalian rasakan ya, enggak gih, diingat-ingat gih, ketika sakaratul maut, kalau apa yang saya sampaikan ternyata enggak benar, enggak sesuai dengan realita, silahkan mengundurkan diri dari sakaratul maut. Debuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, matal mar'u ya'udu ala ma'ash, au kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang itu sakaratul maut, orang pasti akan kembali seperti hidup biasanya. Hatinya akan kembali seperti biasanya, lesannya akan kembali seperti biasanya. Ini orang ketika sakaratul maut, hatinya akan memikirkan apa yang setiap hari dia pikirkan, lesannya akan mengucapkan apa yang setiap hari dia ucapkan. Ini keadaan orang ketika sakaratul maut. Makanya kita kadang dengar kalau di rumah sakit ada orang mau mati, yang diingat itu sawah. Sawah bu, sawah bu, sawah bu, sawah sekian bu, tolong bagi bu pada anak-anak bu. Ketika orang sakaratul maut, kadang pikirannya pada hayawan ternaknya. Sapi beda telok nek kaki, bagi bu, bagi bu. Sapi ada 3 itu bagi kepada anak-anak yang jumlahnya ada 6. Gimana cara baginya? Potong jadi 2 itu bagi. Setiap orang sakaratul maut yang diingat adalah apa yang selalu ada di dalam hatinya. Itu masih mending Pak, daripada ketika sakaratul maut yang disebut adalah nama istri tetangga. Bahaya itu Pak. Berarti ketika dia hidup, hatinya selalu nyantol kepada istri tetangga. Gak bahaya tak? Ada yang semacam ini, bodoh orang sih mikir bini tetangga. Allah. Maka alhamdulillah Masjid An-Nur saya dengar sholat jamaah dan wiritannya lancar istiqomah. Saya dengar Masjid An-Nur kegiatan sholawatan peringatan hari-hari besar selalu istiqomah diadakan. Masjid An-Nur, remaja-remajanya, remas-remasnya, remaja masjidnya, Masya Allah, super aktif dan penuh dengan kreasi dalam melakukan kegiatan. Katanya. Tapi insya Allah ini sudah menjadi isyarat. Kalau takmir Masjid An-Nur beserta dengan para asatid, beserta dengan para guru, para kiai yang ada di sekitar kita, mengajarkan kita untuk persiapan ketika sakaratul maut, agar lesan kita mengucapkan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Maksud saya begini, tolong mulai saat ini yang namanya hati ditata. Kemana hati ini pergi, kemana hati ini
mencelok, menghinggap kepada siapa hati ini condong. Tolong mulai saat ini ditata hatinya. Ngefan jangan kepada orang-orang yang enggak jelas. Ngefan kepada para aulia, ngefan kepada para ulama, ngefan kepada para orang-orang alim, orang-orang saleh. Hatinya diisi dengan hal-hal yang positif. Lesannya diajarkan untuk selalu mengucapkan hal yang positif. Tolong ucapkan selalu setiap hari sholawat kepada Nabi, subhanallah, selalu bertasbih, la ilaha illallah, selalu bertahlil. Kenapa? Untuk persiapan ketika sakaratul maut. Understand? Persiapan. Begini loh ya, ketika kalian sakaratul maut, menurut pengalaman para mayit, orang ketika sakaratul maut itu pasti didatangi oleh malaikat Israel, dan datangnya itu secara mendadak. Nggak ada orang yang berani janjian dengan malaikat Israel, itu nggak ada. Kapan kita bisa ketemu? Nggak ada. Yang ada itu malaikat Israel datang secara mendadak. Ujuk-ujuk muncaan orang jebe nikah. Ujuk-ujuk. Dan menurut pengalaman para mayit lagi, malaikat Israel itu memiliki tampang yang sangat menyeramkan, menakutkan. Saya juga nggak pernah ketemu sama beliau, tapi ini cuman katanya gitu saja. Ya kalau nanti panjenengan mau pengen cepat ketemu ya silahkan, monggo. Nanti kalau jenengan sudah punya pengalaman, tolong nanti saya di WA. Gimana itu bentuknya malaikat Israel. Tapi yang jelas, para nabi-nabi itu memiliki kisah yang unik ketika bertemu dengan malaikat Israel. Contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan malaikat Israel, itu malaikat Israel datang secara terburu-buru, langsung mengambil nyawanya Nabi Musa. Nabi Musa kan kaget, buru-buru, tanpa salam, tanpa kalam, tanpa mengucapkan ahlan wa sahlan. Tak kerja Nabi Musa. Akhirnya langsung Nabi Musa alaihissalam memegang malaikat Israel. Malaikat Israel langsung dibanting dan di smackdown, kepalanya di karate, tas, pecah kepalanya pecah kepalanya malaikat Israel. Ini Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah pendekarnya para nabi, ahli pencak silat, sudah sabuk hitam, mungkin di atasnya sabuk hitam. Nabi Musa sekali pukul orang langsung mati orang itu. Kekuatannya melebihi 7 orang biasa. Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Israel pecah kepalanya, terus naik ke atas. Duh biung, duh biung. Lapor kepada Allah, ya Allah, baru kali ini aku melakukan tugasku. Ada orang yang berani mengkarate kepalaku. Pecah kepalaku ya Rob. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, ya Israel, siapa yang berani-beraninya memecah kepalamu? Itu hamba panjenengan. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Musa alaihissalam. Israel, kalau sama orang ini jangan macam-macam ya. Ya. Kalau sama ini nih, namanya Musa, kamu jangan macem-macem. Jangan pun kamu, aku aja diajak ngedet kok sama Nabi Musa. Ya Rob, kapan kita bisa bertemu? Yang berani semacam itu ya hanya Nabi Musa alaihissalam. Udah, kamu gak usah macem-macem. Akhirnya malaikat Israel turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diambillah dengan pelan-pelan. Apa kata Nabi Musa? Yo ngono lek njoko. Ya Allah,
Maka ini serba-serbi para nabi ketika bertemu dengan malaikat Israel. Datangnya mengagetkan. Semuanya pasti akan merasa takut ketika bertemu dengan malaikat Israel. Bu, halo, masih ada kehidupan di situ? Panjenengan kalau kaget biasanya mengucapkan apa, Bu? Yaudah. Kalau pas pengajian pasti jawabannya bagus-bagus. Semisal panjenengan lagi goreng tahu sebelum dimasukkan ke wajan itu dimasukkan dulu ke dalam air, dicelup, didiamkan, dicampur dengan garam. Terus setelah itu mendidih, minyaknya itu mendidih. Nggak sampai mendidih. Jadi sampai panas toh. Ya wes terserah lah. Habis itu tahu dimasukkan, betul? Campur air, dimasukkan, streng. Terus ada minyak yang meletik, kena tangan panjenengan, klik. Panjenengan kaget nggak? Kaget nggak? Nah, ketika kena minyak yang panas itu, panjenengan mengatakan apa? Lelah. Masa astagfirullah? Oke, itu bilang astagfirullahnya itu mikir dulu atau refleks? Ada nggak ketika kena air panas, ketika kena minyak panas, terus mikir dulu, kira-kira apa ya enaknya ya? Ngomong apa ya enaknya ya? Ada nggak yang kayak gitu? Jadi ngomong itu refleks apa enggak? Refleks. Nah, malaikat Israel datang itu mengagetkan. Kita pasti akan mengucapkan sesuatu yang refleks dari lisan kita. Ini yang para pemuda-pemuda, jomblo-jomblo fisabilillah. Kalian ketika akan apel ke gendaane sampean, malam minggu sudah macak klimis, celana lepis, necis, rambut klimis, pakai minyak jelantah. Sudah mau berangkat, nunggu jemputan, kemudian ada orang naik sepeda motor brong-brongan, set kena air yang menggenang muncrat mengenai pakaian sampean. Ayo, kira-kira sampean mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Astagfirullah. Jauh. Mau ngomong apa? Itu semuanya kalian ucapkan secara refleks. Nah, malaikat Israel turun itu secara mendadak, mengagetkan. Maka kalau lesan kita setiap hari selalu mengucapkan la ilaha illallah, malaikat Israel mencabut nyawa kalian. Lesan secara refleks mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Fahimtum? Wa man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Nah, kalau kalian lesan dibiasakan dengan mengabsen nama hayawan, mengabsen nama hewan, mulai dari yang terkecil, jangkrik. Jangkrik katanya kurang serem, wedhus. Wedhus katanya kurang serem, kurang gede, gajah. Gajah katanya kurang sangar, Astagfirullahaladzim. Kalau lesan setiap hari mengabsen nama hayawan, maka ketika malaikat Israel itu datang mencabut nyawa kalian, kalian lesannya refleks, apakah kalian akan menjangkrikkan malaikat Israel? Betul? Betul? Na'udzubillah min. Makanya mulai dari sekarang, kalau kalian
Ya, kalau kalian mengucapkan sesuatu, biasakanlah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan sallallahu ala Muhammad, agar lesan kita ini terbiasa. Fahim tum? Jos. Alhamdulillah. Ini kita sepakati sampai jam berapa? Hah? Jam 1? Oke, siap, jam 1. Kalian teruskan sampai jam 1 bersama dengan Gus Adi. Saya paling 15 menit lagi mau pamitan. Tapi insya Allah ikhlas sampai jam 1. Beneran? Ikhlas? Masya Allah, dawuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, innallaha la yu'ti abdahu ilman illa wahwa syakirun. Napa artinya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberi ilmu yang manfaat kepada hambanya. La yu'ti abdahu ilman. Siapa yang berangkat pengajian jauh-jauh dari rumah, kehujanan dari rumah sampai ke masjid, pulang nggak bakal bawa ilmu yang bermanfaat, walaupun toh pulang bawa Sudah semua berkatnya? Sudah? Sholawatannya sudah? Pengajiannya sudah? Ada yang bilang sudah, saya pamit itu tadi beneran. Maka kalau kita semuanya ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dimanapun kita berada, kata Sayyidina Ali, illa wahwa syakirun, kecuali dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tanya kepada panjenengan semuanya, ini ngajinya ikhlas apa enggak? Semuanya yang mengaji ini syukur apa enggak? Ngajinya karena Allah atau karena tetangga? Ngajinya karena Allah atau karena temannya? Ngajinya karena Allah atau karena bestinya? Masya Allah. Ngajinya karena Allah atau karena kerudungnya baru? Karena tadi saya lihat ada ibu-ibu pakai kerudung, cap mereknya belum dicopot. Coba dicek. Saya khawatir dia berangkat pengajian bukan karena Gusti Allah, tapi kerudungnya, kalau nggak salah warna kerudungnya biru dongker. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Insya Allah. Shallallahu ala Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, ya Rabb, aku minta umatku juga selamat. Aku minta hamba-hambamu yang saleh juga selamat. Makanya di dalam salam penyambutan Isra dan Mi'raj, di situ ada terusannya. Apa terusannya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Apa artinya? Koyok yo selamat atasku, alhamdulillah aku terima ya Rabb. Tapi aku juga minta kepadamu ya Rabb, selamat kepada siapa? Selamat untuk siapa? Wa ala ibadillahis. Selamat juga untuk hamba-hambamu yang saleh. Jadi ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendoakan kita agar kita ini diberikan selamat. Doa Rasulullah mujarab atau enggak? Doa Rasulullah mustajab atau enggak? Doanya Rasulullah mantih napanten? Mantih. Mantih nggih, mantih. Doanya Rasulullah mantih. Maka ketika di perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendoakan kita agar kita ini diberi selamat. Insya Allah kita semuanya selamat dari api neraka. Amin.
Kita ditolong oleh Rasulullah. Panjenengan kalau ditolong oleh seseorang mengucapkan matur suwun apa enggak? Mengucapkan terima kasih apa enggak? Mengucapkan terima kasih. Kalau ada orang habis ditolong terus dia enggak mengucapkan terima kasih, kira-kira mau diapain orang itu? Hah? Ngantem ya sampai entek. Wis ditolong enggak ngerti lek ditolong. Nggih napa nggih? Kita di dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini melatih diri kita untuk menjadi hamba yang punya rasa terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menolong kita. Rasulullah telah menyelamatkan kita. Kita ditolong, maka kita sebagai umatnya patutlah kita mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah satu bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah. Understand? Kalau ada orang nggak mau mengadakan acara Isra dan Mi'raj, nggak mau diajak Isra dan Mi'raj, lebih-lebih dia benci dengan peringatan Isra dan Mi'raj, gak duwe matur suwun wong kuwi. Muncaan orang Jawa. Kalau ada orang nggak tahu rasa diri untuk berterima kasih, muncaan orang Madura, muncaan orang Jawa, neka raine rai get. Wis ditolong gak matur suwun, raine rai gedek. Jadi alhamdulillah kita ini rainya bukan gedek semuanya. Kita ini adalah umatnya Rasulullah yang tahu diri. Setelah ditolong kita mengucapkan terima kasih. Maka dari itu mari setiap hari kita jangan sampai lepas untuk selalu menyebut nama Rasulullah. Rasulullah lah yang menyelamatkan kita. Begini para rawuh, dalam konsep percintaan ada beberapa faktor yang menjadikan kita ini falling in love kepada someone. Ada banyak faktor. Kalau dihitung ada 100 faktor orang itu bisa jatuh cinta. Tapi malam hari ini akan saya sampaikan satu saja dari 100 faktor tersebut. Yang 99 akan saya jelaskan kalau saya nanti diundang kembali di masjid ini. Satu faktor yang orang itu bisa membuat kita tertarik hati kita adalah liihsanihi ilaika. Apa? Liihsanihi ilaika. Ketika orang tersebut memberikan kebaikannya kepada kalian, kalian pasti tidak akan berdaya terhadap dirinya. Betul? Dalam satu pepatah dikatakan al-ihsan yasta'bidul insan. Yang namanya kebaikan mampu menjadikan orang lain menjadi hambanya. Al-insan abdul ihsan. Yang namanya manusia itu adalah hamba dari kebaikan yang dia rasakan. Betul? Betul? Saya ambil contoh. Semisal Al-Ustadz Bahruddin, beda orangnya. Oh, beda Budi. Semisal Al-Ustadz Bahruddin setiap hari ngirimi beras 1 kintal kepada salah satu ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Siapa dia? Wallahu a'lam. Hari berikutnya kirim lagi beras kepada ibu yang sama tadi itu. Hari berikutnya lagi kirim beras lagi. Kira-kira hati ibu itu luluh enggak? Hatinya luluh enggak? Luluh.
langsung kelepek-kelepek dengan Ustadz Bakhruddin. Betul? Ada seorang perempuan masih jomblo, belum punya pasangan, jodoh juga belum ada, nikahnya kapan? Wallahu a'lam, enggak diketahui. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, salah satu dari para penerbang. Setiap hari katakanlah Paijo ngirim pulsa kepada seorang perempuan, katakanlah dia adalah Mawar. Paijo, jo kowe jo. Saben dina ngirimi pulsa kepada si Mawar. Hari ini 100.000, berikutnya 200.000, berikutnya 300.000, sampai 1 juta dikirim pulsa kepada si Mawar. Genep 1 bulan. Setelah itu dia datang ke rumah Mawar, bilang kepada Mawar, Mawar, maukah kau menjadi pendamping hidupku? Diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Diterima kan? Kenapa? Padahal dia nggak ganteng-ganteng banget. Kenapa? Karena kebaikan yang engkau terima. Betul? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Maka dari itu saya nggak kaget, kita nggak boleh kaget kalau ada orang yang mendadak baik akhir-akhir ini karena memang mungkin ada maunya. Halo, ada nggak yang seperti ini? Wonge teko enek, mendadak baik, padahal nggak kenal, ketemu aja juga nggak pernah, langsung datang, alhamdulillah dia berbaik hati dengan diri kalian. Ini orang katakanlah caleg, dia pasti tahu sebuah dalil, mungkin bisa mengaji juga. Al-insan abdul ihsan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita doakan saja semoga kebaikannya terus menerus. Jadi nggak cuman dalam rangka untuk tanggal 14 nanti. Kita doakan jadi nggak jadi orangnya tetap baik. Amin ya robbal alamin. Tapi kalian nggak boleh kaget. Memang itulah strategi, dengan kebaikan orang bisa bertunduk kepada kebaikan yang kita berikan. Masalah coblosan, wallahu a'lam, itu rahasia masing-masing. Sepakat? Beda pendapat suatu hal yang wajar. Yang penting persatuan tetap dijaga. Sepakat? Persatuan hukumnya wah. Al-ukhuwah al-islamiyah hukumnya wah. Masa ada perkara yang wajib terus kemudian bisa goyah hanya karena aliran sesaat? Sesaat. Maukah kita mempertaruhkan perkara yang wajib hanya karena sesuatu yang sesaat? Sungguh ironis. Neser muncakon orang Madura neka. Neser ongkun neser. Bagaimana perkara yang wajib terkalahkan dengan aliran sesaat? Maka dari itu apapun yang terjadi kita harus tetap jaga persatuan. Siap? Beda pendapat wajar, yang penting kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Siap? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Siap? Beda pendapat atau bahkan beda pendapatan, kita tetap mengedepankan persatuan. Siap? Aman Pak TNI, insya Allah. Jangan lupa ya mak comblang 10%. Ya Allah. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba daripada kebaikan. Maka tidak ada orang yang lebih baik, melebihi kebaikannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok bisa? Rasulullah yang menyelamatkan kita, Rasulullah yang memberi kita syafaat, Rasulullah yang menolong kita.
Siapa orang yang melebihi Rasulullah? Enggak ada. Rasulullah lah yang menyelamatkan kita di dunia, bahkan sampai kelak nanti di akhirat. Maka dari itu tidak ada alasan dari kita untuk tidak mencintai Rasulullah, karena Rasulullah orang yang paling memberikan kebaikannya paling banyak kepada kita. Maka wajib hukumnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah Wabilati Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Legendane Joko Tingkir, Joko Gagah sregep tingkir, yatim piatu bisa sukses krono mitu, bisa sukses krono mitu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Nabi ing Demak Bintara, banjur terus diangkat dadi raja. Isin nyebarke agama, agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur. Muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Yasin Habibillah. Sepakat cinta kepada Rasulullah? Apa tanda cintamu kepada Rasulullah? Apa tondo tresnamu marang Kanjeng Nabi? Apa tanda cintamu? Wa min alamatil mahabbah, termasuk tanda daripada orang itu cinta kepada seseorang
adalah anta'amala kulla syai' hatta istaghraqta ma min nafsik. Kamu akan melakukan segala sesuatu, sedejeh akan kamu lakukan demi orang yang kamu cintai. Hatta istaghraqta ma min nafsik. Sampai kamu kehabisan nyawamu, kamu pasti akan tetap setia. Itu namanya cinta yang Maka kita sebagai umatnya Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Lakukan sholat 5 waktu. Rasulullah memerintahkan kita untuk berzakat. Lakukan zakat. Kalau ada orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti cintanya kepada Rasulullah cinta gom. Lakukan seperti apa yang disampaikan oleh Buraq. Terjadi juga ketika dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Buraq itu awal diciptakan sampai dia menjadi tunggangannya Rasulullah. Buraq selalu berzikir, bersolawat kepada Rasulullah. Singkat cerita, Malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mengambil Buraq menjadi tunggangannya Rasulullah. Ketika Malaikat Jibril masuk ke dalam surga, Malaikat Jibril menemukan ratusan, jutaan, miliaran Buraq yang ada di dalam surga. Tapi Malaikat Jibril menemukan ada satu Buraq yang istimewa. Ada satu Buraq menangis di tengah-tengah surga, menangis. Kemudian Malaikat Jibril bertanya, "Ya Buraq, kenapa kau menangis?" Kata Buraq, "Ya Jibril, aku rindu dengan Rasulullah." "Loh, kamu kok bisa rindu bagaimana? Padahal kamu belum pernah bertemu." "Itu dia permasalahannya, Bril. Saya ini setiap hari selalu mengucapkan nama Rasulullah. Saya tahu Rasulullah itu ada namanya tertulis di tiang-tiang surga. Ini saya lihat namanya Rasulullah bergandeng dengan Allah. Saya langsung yakin kalau ini adalah kekasihnya Allah. Seketika itu aku langsung falling in love kepada Rasulullah. Dan setiap hari aku selalu menyebut namanya. Setiap hari aku selalu bersolawat kepada Rasulullah tanpa jerih payah. Ini kalau Buraq betul-betul cinta kepada Rasulullah, lisannya tidak pernah lemah, tidak pernah capek dalam bersolawat, mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Malaikat Jibril, "Ya Buraq, suatu saat kamu akan bertemu dengan Rasulullah, nama yang setiap hari engkau sebut." "Kapan Jibril?" "Sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah." Dari hikmahnya Buraq, apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita jadikan pelajaran? Buraq sebagai seorang hayawan, Buraq seekor hayawan, ya, seekor hayawan. Barokahnya solawat bisa bertemu dengan Rasulullah. Kita adalah umatnya Rasulullah. Kalau toh memang kita cinta kepada Rasulullah, bersolawatlah, maka insya Allah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ini kebetulan kita masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa disebut Sya'ban sebagai bulannya Rasulullah? Karena Sya'ban itu adalah bulan di mana ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah sholawat ini turun ketika di bulan Sya'ban.
Maka dari itu insya Allah barokah kita bersolawat, memperbanyak solawat di bulan Sya'ban, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran, kula tak milih pamit, boyok niki pun krasa sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah 'alaina hikmat وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا قلوبنا فتوح العارفين. اللهم يا مقلب القلوب سكن قلوبنا واطمئن قلوبنا واستقم قلوبنا وثبت إيماننا وديننا. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا بأحسن الأحوال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا بأحسن الأحوال. اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل هذا المسجد مسجدا معمورا بالطاعات، مسجدا معمورا بالعبادات، مسجدا معمورا بالتقرب إليك يا رب. اللهم اجعل هذا المسجد مسجدا مستقيما إلى يوم القيامة. اجعل هذا المسجد مسجدا مرضيا، مسجدا مباركا، واجعل أهله يا رب من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل التقى ومن أهل القرآن ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم لنا بحسن الخاتمة يا رب. واختم لنا بقول لا إله إلا الله. وانزل علينا ملائكة جبريل عند سكراتنا. وانزل علينا ملائكة جبريل عند سكراتنا. وسهل لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا دعاؤنا يا رب كما أمرتنا. استجب لنا دعاءنا كما استجبت دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.